Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Aulia Zahra. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kredit dan hukum perjanjian jaminan. A. Pengertian kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Selanjutnya ada pengertian bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun data dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Kemudian ada beberapa bank yang dalam menilai suatu permintaan berpedoman kepada faktor-faktor antara lain. Yang pertama, watak, yang kedua kemampuan, yang ketiga modal, yang keempat jaminan, dan yang terakhir kelima adalah kondisi ekonomi. Yang pertama, watak. Dalam menentukan karakter, debitur harus mampu menunjukkan kepada bank bahwa ia adalah orang yang jujur, tidak curang, dan dapat diandalkan. Yang kedua, kemampuan. Bank menentukan apakah debitur dikira mampu mengembalikan pinjamannya. Yang ketiga, modal. Berhubungan dengan kekuatan keuangan dari si peminjam, langkah utama untuk menentukan apakah modal seseorang itu memuaskan adalah mendapatkan laporan aset dan pasifa dari si peminjam dan harus dipastikan data tersebut akurat. Yang keempat, jaminan. Diperlukan untuk menanggung pembayaran kredit macet. Calon debitur umumnya diminta untuk menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya. Agunan berfungsi sebagai jaminan tambahan. Yang kelima, ada kondisi ekonomi, yaitu ada kondisi internal dan eksternal yang akan mempengaruhi peminjam dari kemampuan debitur untuk mengembalikannya. Kedua belah pihak, baik bank maupun debitur, menyusun kontrak yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan kredit, biaya, dan bunga. Selanjutnya ada unsur kredit. Pertama, kepercayaan. Kedua, waktu. Ketiga, risiko. Yang keempat, prestasi. Lalu ada tujuan pemberian kredit. Yang pertama, untuk usaha atau kegiatan tertentu atau bukan yang terlarang. Kedua, harus sesuai dengan izin usaha debitur. Yang ketiga, tidak menyimpang dari perjanjian. Kemudian ada isi perjanjian kredit. Yang pertama, besarnya kredit. Kedua, jenis dan jangka waktu kredit. Ketiga, tingkat bunga dan biaya lain. Keempat, cara pembayaran atau pengembalian. Yang kelima, barang jaminan atau agunan. Penggolongan jaminan kredit bank. Yang pertama, jaminan karena undang-undang dan karena perjanjian. Yang kedua, jaminan umum dan jaminan khusus. Yang ketiga, jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perseorangan. Keempat, jaminan pokok, jaminan utama, dan jaminan tambahan. Yang kelima, jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Yang keenam, jaminan regulatif dan jaminan non-regulatif. Yang ketujuh, jaminan konvensional dan jaminan non-konvensional. Yang kedelapan, saham sebagai agunan tambahan. Menurut sifatnya, lembaga jaminan dapat dibedakan dalam bentuk dan terdiri dari: yang pertama, ada jaminan perseorangan, yaitu jaminan yang menimbulkan hak perseorangan. Dan yang kedua, jaminan kebendaan, yaitu jaminan yang menimbulkan hak kebendaan. Jaminan perseorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu,
selalu berupa suatu perjanjian antara seorang berpiutang atau kreditur dengan pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban dari si berutang atau debitur, juga bila terjadi cedera janji atau wan prestasi. Bahkan, jaminan perorangan ini dapat diadakan tanpa pengetahuan dari si berutang atau debitur tersebut, sehingga jaminan perorangan menimbulkan hubungan langsung antara perorangan yang satu dengan yang lain. Jadi, dalam jaminan perorangan tidak ada benda tertentu yang diikat dalam jaminan, sehingga tidak jelas benda apa dan yang mana milik pihak ketiga yang dapat dijadikan jaminan apabila debitur ingkar janji. Dengan demikian, para kreditur pemegang hak jaminan perseorangan hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren saja. Kemudian ada jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda dengan ciri mempunyai hubungan langsung dengan benda tertentu dari debitur atau pihak ketiga sebagai penjamin. Dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya, dan dapat diperalihkan. Ada dua pertimbangan yang setidaknya menjadi prasyarat utama untuk sesuatu benda dapat diterima sebagai jaminan, yaitu yang pertama, sekuret, artinya benda jaminan kredit dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Jika kemudian hari terjadi wan prestasi dari debitur, maka bank memiliki kekuatan yuridis untuk melakukan tindakan eksekusi. Yang kedua ada marketable. Marketable artinya benda jaminan tersebut bila hendak dieksekusi dapat segera dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur. Yang termasuk dalam jaminan kebendaan adalah yang pertama hak tanggungan, yang kedua hipotek, yang ketiga gadai, dan yang keempat jaminan fidusia. Yang pertama ada hak tanggungan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, yaitu hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut hak tanggungan. Yang kedua ada hipotek menurut KUH Perdata 1162. Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Yang ketiga gadai menurut KUH Perdata 1150. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang piutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang-barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya. Terakhir, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Jadi, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Demikian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.